Shalom, salam sejahtera. Firman Tuhan yang dapat dibagikan pada hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Roma 12 ayat 1 sampai 2 dengan perikop persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ibadah yang sejati lebih dari sekedar ikut KKR, bernyanyi, menari, memberikan persembahan, menghafal ayat hafalan. Itu semua memang penting. Tetapi kehendak Tuhanlah yang paling utama. Seperti di nats Alkitab kita tadi, bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh kita itu berarti kita mempersembahkan mata, tangan, kepala, kaki, dan lain-lainnya kepada Tuhan. Kita harus memakai semua itu untuk melakukan kebaikan. Ketika kita sudah melakukan hal tersebut, itulah yang disebut ibadah sejati. Ibadah yang sejati. Ketika kita mau melakukan perubahan dalam hidup kita, apa yang kita lakukan, kita harus mau berubah dulu, baru kita bisa mengubah diri orang lain. Seperti yang ada di keluarga kita, yang di sekitar kita, misalnya kakak, abang, atau adik kita. Bagaimana kita melakukan perubahan itu? Kita bisa lihat metamorfosis pada kupu-kupu. Awalnya dia itu ulat yang jelek menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Kita bisa ibaratkan diri kita sendiri itu sebagai kupu-kupu ulat yang jelek. Masih mau melakukan kesalahan, hal-hal yang buruk, melanggar peraturan, malas belajar, melawan orang tua, malas beribadah, dan yang lain-lain. Kita bisa berubah menjadi kupu-kupu yang cantik, yaitu mau melakukan perubahan menjadi lebih baik lagi, makin takut akan Tuhan dan meninggalkan hal yang buruk lagi, menjadi manusia yang baru yang melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, lebih rajin beribadah lagi. Memang sih, menjadi kupu-kupu yang cantik itu membutuhkan proses yang sangat panjang. Tetapi jika kita mau berserah kepada Tuhan, itu bukanlah hal yang susah, yang panjang, dan bahkan tidak mustahil bagi kita. Tuhan mau kita menjadi agen perubahan yang akan membawa keluarga kita, saudara kita, kakak, adik, sepupu kita, dan keluarga-keluarga yang lainnya untuk mengikuti firman Tuhan. Semua itu harus dimulai dari diri kita sendiri, dari diri kita. Seperti lagu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Nah, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan perubahan, untuk menjadi agen perubahan, untuk berubah lebih baik lagi. Marilah kita mempergunakan waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita pakai semaksimal mungkin. Kita pakai untuk lebih baik lagi. Kita pakai untuk melayani Tuhan. Sekian untuk khotbah saya. Sebagai penutup, saya akan membacakan ayat tambahan dari Roma 6 ayat 11 sampai 12. Demikianlah sehendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa,
tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam hidupmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi, mari kita kuduskan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih.